Nah, saya tanya lagi, siapa Santi? Jurusannya kamu jurusan apa ini? Nah, kamu benar nggak sudah di bis dengan jurusan yang kamu tuju? Atau salah bis? Nah, salah bis nggak ya? Enggak ya? Oke, jadi kalau nggak salah bis berarti sudah benar. Ya. Nah, waktu kamu di dalam bis, ya, kamu jadi penumpang diantar sampai tujuan. Oke, kamu tinggal duduk manis, ya kan? Kemudinya jadi supirnya, gitu, ya. Nah, kalau supirnya mabuk apa, ya kamu cukup mati. Nah, gitu. Jadi kalau supirnya bilang belok kiri ya kiri, kanan kanan gitu, kan gitu. Ya, nah supir dalam hidup kita itu siapa sih? Kristus yang mana? Nah, jadi kalau kita sudah ada dalam bis yang benar ya, kita tidak ikuti apa kata Kristus itu. Kamu kalau lawan supirnya, ya supirnya bingung nanti. Itu dia turunin kamu. Oke, jadi ya, itu ilustrasi ya. Oke, once again, satu minggu ini tadi yang online ya, report. Nah, itu tadi, misalnya kayak kerjaan tugas mingguan saya, itu asketisme mbak. Mau nggak mau, terpaksa. Ya, saya tahu ini kalian kerjaannya ada yang dengan terpaksa. Oke, bukan betul lagi, betul sekali. Lalu harus komen, ya kan? Saya tahu tuh sekali lagi, subjection lagi, benar? Gitu, iya. Tapi kalian harus lihat itu sebagai apa? Kalau lain ini apa? Subjek apa? Menurut Rasul Paulus ini asketis, ya, asketis. Oke, dua hal itu, lectionary and then signature. Ya, kalau bisa ditambah dengan ini. Oke, nah ini kalian tinggal install aja di sini. Oh, ini semua sudah ada. Nah, lectionary-nya kalau enggak ya kalian bisa pakai ini ya, misalnya ada per bulan di sini. Januari, Februari, Maret sampai Desember ini semua ada. Ini per hari ya. Kalau yang ini per jam, 3 jam sekali. Oke. Nah, jadi ada yang diatur per jam, per hari, per minggu. Tiap minggu ada temanya. Gitu. Ya, sampai nanti 1 tahun. Bahkan bukan hanya per jam, per detik juga ada. Apa itu? Ingat nggak? Jesus Christ. Jesus Christ itu every second, setiap detik. Nah, ini semua rules yang tadi dikatakan ini. Okay? Compete according to the rules. Apa rulesnya? Apa aturan yang kita mesti ikuti? Yaitu gereja sudah menyediakan ini semua. Kamu tinggal ikuti. Ini sudah dibikin orang. Kamu tinggal baca. Kamu tinggal baca. Males pak, subjection lagi. Sibuk pak, subjection lagi. Gitu. Lagi nggak mood pak, subjection lagi. Lagi sakit pak, subjection lagi. Udah koma pak, ya udah tinggal. Enggak, kalau udah koma pun masih bisa. Apa? Yesus Christ. Udah koma pun bisa juga. Ya. Kalau udah mati ya sudah, itu urusan orang yang hidup. Mau di ya mayat kita mau dikubur atau dikasih makan ikan, kita udah nggak tahu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Ya. Benar ada orang supaya bersama yang berada untuk berpuasa dan memberikan pemahaman bahwa puasa itu bisa dengan agama mereka sebagai
yang disukai orang dari kamu? Enggak. Ya, ketika misalnya kamu ke pasar, apa yang menarik sebuah buah bagi kamu? Buah itu asin, asam, manis, atau gimana? Misalnya kamu mau beli mangga, nih. Kamu tentu pilih buah yang mangga yang manis. Ya, tentu buah yang nggak matang, yang masih mentah gitu, yang asam apalagi kamu beli enggak kan? Kamu pilih buah yang manis. Nah, begitu juga dengan orang melihat kekristenan kita. Itu seperti buah, apakah itu buah asam, manis, pahit? Nah, kalau hidupnya itu udah pahit, tambah makan buah pahit, kepahitan dia. Jadi misalnya, kan kita adalah buah roh kudus ya kan. Nah, buah itu disukai adalah tentu manis. Walaupun ya orang juga suka buah yang pahit dan kita juga harus kasih yang pahit kadang-kadang. Tapi bagaimana menarik orang itu? Nah, kamu hidup kita sendiri ya. Jadi kalau orang nggak tertarik dengan kekristenan kita, yang salah kita. Gitu loh. Ya. Jadi kalau orang nggak tertarik dengan puasa, yang salah kita. Mungkin kita nggak pernah berpuasa, tapi kita ngajak orang berpuasa. Ya kan? Kita nggak pernah misalnya menghasilkan buah itu. Kita jadi nggak tahu rasanya buah itu kayak gimana. Lalu kita tawarin, kamu jadi pedagang semua manis nih, buah mangga misalnya. Padahal kamu belum pernah coba buah itu. Dan jangan busuk kan. Kamu jual, kamu bilang manis. Kapan kita beli, kita ketipu. Pernah nggak beli durian atau apa gitu kan? Kita ketipu. Ternyata buahnya nggak seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, seperti kehidupan kita juga. Bagaimana mengajak orang lain, ya kita harus berubah dulu. Gitu ya. Nah, kita jadi apa namanya? Hal yang manis buat mereka. And then ya tentu pewartaan itu juga perlu ya. Tapi tadi sekali lagi verbal dan non verbal itu penting ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mbak, itu gimana tadi menjawab? Lumayan. Ya makanya ada tradisi namanya ya gereja ya seperti masa Lent itu udah tradisi ribuan tahun ya masa Lent seperti ini 40 hari atau 7 minggu bahkan 8 minggu ya kita puasa ada dalam ya tradisi dari gereja yang mula-mula gitu walaupun sekarang banyak yang sudah melupakan ya tradisi seperti kayak doa-doa seperti ini yang saya ajarkan semua itu semuanya adalah tradisi yang sudah ribuan tahun itu dijaga, dipelihara. Jadi kayak kita tuh jadi kekristenan itu bukan sekedar ya begini gitu, tapi seperti satu spiritual enrichment ya kekayaan spiritual yang sudah ribuan tahun. Nah kalian tuh mesti pelajari gitu. Kayak apa sih masa 40 Lent itu setiap hari itu kayak apa? Ada baca kanon, nanti hari Jumat ada baca akapis. Ya.
Oke, jadi setiap Rabu sore itu, Rabu malam itu ada pre-sanctified liturgy, ada liturgi, pre-sanctified, seperti apa itu? Oke, nah kalau di dalam tradisi Barat Katolik itu ada Rabu Abu, itu seperti apa itu? Ya, pelajari semua. Ya, jadi our spiritual enrichment. Nah, yang saya tahu misalnya ini tradisi Timur ya, khususnya misalnya dalam gereja-gereja di Timur Tengah, Yunani, Konstantinopel, di Alexandria, di gereja Timur sana, atau istilahnya gereja Ortodoks. Ya. Nah itu semua yang mereka lakukan ini, gitu. Ya, nanti kamu bandingkan misalnya ini di pergi.io ini ada ya. Nah kamu bandingkan doa mereka dengan ini ada tradisi Lutheran, Reform, Evangelical, Anglican, Kristen Orthodox, dan Roman Katolik. Kamu bisa pelajari bandingkan doa-doa mereka. Nah ini kita perlu pelajari semua. Gitu. Ya, dan kamu lihat mana yang very enriched. Oke, yang ada signatariumnya, ada macam-macamnya itu semua. Ya, nanti kamu ikuti aja di sini. Ini setiap hari ya, mulai dari tanggal 7, misalnya hari ini. Hari ini kita harusnya ada Matin, lalu Matin khusus seminar chapel ini ada ya, buat di seminar-seminari kita seperti ini Matin kita nih harusnya. Ini seminari chapel. Jadi kalau di chapel di sana, di seminari, itu chapelnya ada baca Matin sini, bukan khotbah. Kalau di khotbah diomelin, bukan itu. Nah ini ya. Ini chapel kita. Nah baca ini Matin sini. Berapa halaman? 24 halaman. Nah. Oke. Nah, lalu hari ini apa lagi? Ada first hour. Third hour, 6 hour. Hari ini 6 hour ini. 6 hour ini kita mesti bacain gitu ya. Lalu 9 hour ada leksionarinya, ada vesper dan evening council. Setiap hari ya. Nah, ini our spiritual enrichment gitu. Oke. Cuma masalahnya kan kita nggak kenal tradisi seperti ini ya kan. Gitu? Siapa di sini yang pernah mati? Paling kita cuma doa, nyanyi, udah. Ya kan? Gak ada apa-apa. Gitu. Itu cuma acara yang kita buat. Nah, gimana? Gereja ini sudah ada ribuan tahun. Apa yang mereka lakukan kalau misalnya mereka tuh mau sembahyang malam? Nah, ini dia. Gitu. Ini yang mereka baca Mazmur, ya ada 6 Mazmur yang mereka baca. Nah itu yang disebut dengan katisma. Itu ada deretan Mazmur yang dibaca. Ada katismanya, ada kumpulan katisma 1 sampai berapa itu? Ya katisma 1 itu Mazmur 1 sampai Mazmur 8 atau 9 Mazmur. Baca semuanya. Nanti hari Senin katisma berapa, 2 dan seterusnya gitu. Sehingga dalam 1 bulan itu selesai 150 pasal Mazmur itu. Nah itu dibagilah doa mati dan doa pertigaan. Nah itu kalau di seminari chapel yang mendidik calon tradisi itu mendidik calon-calon romo atau calon-calon imam gitu. Ya, nah kita dalam tradisi Protestan gimana nih Pak? Silakan kalau misalnya mau Protestan ada di sini. Nah, Lutheran, Reform, nah, misalnya kalian pakai yang Evangelical, silakan baca, ya. Nah ini ada kita di Evangelical itu cuma morning and evening, doa pagi dan doa malam. Nah very simple, nah, itu cuma baca ini yang malam ya. Jadi ini hanya ini doa seperti biasa, lalu baca Mazmur, baca kitab, pengakuan iman rasuli, udah selesai, simple. Jadi mereka nggak ada signatarium, nggak ada kidung-kidungan, nggak ada. Gitu. Ya, nah jadi different tradition. Tapi kita sebagai
students ini, seminari student ini ya pelajari semua, Eastern, ya, yang Western, ya, yang Protestan, yang Lutheran, yang Reform, yang Calvin, yang Evangelical. Nah, ini semua ada di liturgy.info. Ya, jadi apapun yang kalian pilih, misalnya nih ya, kalian belajar sama saya yang Eastern, kalian ngerti, oh, ini tradisi ribuan tahun dari beberapa gereja. Kenapa kok kita disuruh baca Martin? Martin itu mengingatkan kita akan apa? Tadi Vesper saya mengatakan. Vesper ini kenapa kok kita perlu baca Vesper? Ini mengingatkan kita ketika diciptakan, lalu kita jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan itu datang jadi terang, menyelamatkan kita, nanti kita akan dikuduskan. Nah, itu setiap hari diingatkan terus Vesper. Oke, bayangin setiap hari. Nah, biasanya kalau kita Protestan itu kan ingat Paskah ya bulan-bulan 4 gitu ya. Nah, dalam tradisi kalau kalian baca ini Martin dan itu selalu ada yang namanya tentang kebangkitan, tentang Paskah. Selalu. Walaupun bukan menjelang Paskah. Ya. Jadi kita selalu diingetin tentang Paskah. Nah, misalnya ini ya. Jadi kayak Sikera Resurrection gitu. Itu mengingatkan kita tentang Paskah setiap hari. Jadi kalau kalian baca ini 7 kali atau 8 kali sehari, ya udah ingetin itu tentang Paskah, tentang Kristus yang bangkit itu. Dengan berbagai macam nyanyian gitu. Nah, ini misalnya ini ya. Nih. Nah, ini Perion, nah ini tentang Paskah. Lalu ini mengingatkan lagi Theotokion, lalu ini nah ini Some Life, nah ini mengingatkan lagi tentang Paskah, tentang kebangkitan Kristus, ya. Nah ini Theotokion lagi, ini lagi, nah, ini About Peace of Christ, ya. Nah seperti itu. Jadi semua sudah disusun, sudah rules gitu. Kita tinggal apa? Kita tadi dikatakan apa? Kita tinggal compete according to the rules. Ya, 2 Timotius 2 ayat 5. Nah, biasakan subsection suka baca hal-hal seperti itu. Paksa subsection. Ya, karena jurusan yang kalian pilih ini apa? Iya, bukan jurusan Jakarta Bali kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ini ya, lihat St. Ephraim yang halaman 36 sampai 38 ya. Benar ya? Nah, jadi saya mau di kelas seperti ini, salah satu misalnya read, tadi ada read the Bible dictionary ya. Misalnya read the Fathers, baca tentang Fathers ini. Salah satunya misalnya Advent. This is asceticism enggak? Asceticism. Ya. Nah, selalu saya sudah mulai coba. Kalian mesti minimal 3 kutipan, ya kan? Saya suruh ya. 3 kutipan. Nah, saya lihat semua dijalani dengan bagus. Oke, tapi saya nggak tahu ketika saya udah nggak suruh, masih ada subsection-nya nggak? Masih kebiasaan nggak membaca itu? Baca, rekomen, baca, rekomen. Ada nggak sampai sekarang? Misalnya seminggu sekali lah, kalau nggak bisa kan waktu kemarin kalau tugas minimal 3 kutipan, misalnya ya ini misalnya satu hari baca. Nah ini masih jalan nggak nih? Di lokal kita misalnya masih jalan nggak? Hah? Berarti
gagal ini. Gitu. Ya, enggak juga lah ya. Udah dapat nilai kok Pak, gitu. Coba dapat nilai A. A ya yang pelajaran minggu matematika yang lalu. Satu orang dapat A. Aminah. Oh ini A, malu-malu. Yang B, B plus dulu. Nggak ada. Yang B, yang L, lupa. Oke. Nah, itu reading the fathers, supaya kita punya the spirit of the fathers, the mind of the fathers. Gitu ya. Jadi kita bukannya tahu pengetahuan aja, tapi spirit of the fathers. Nah, salah satunya kalau kita baca di fathers itu kita bisa menjelaskan ya. Tadi kan ada Steven itu tes nanya saya, Pak, puasa Yesus itu kok berpuasa? Kata Bapak kan untuk apa tadi? Menyalibkan daging kan? Loh, masa Kristus harus menyalibkan daging? Itu gimana kalau kalian itu tanya pertanyaannya sulit? Nah iya, kok bisa tahu? Karena kita baca fathers. Oke, kita baca Gregory Nisa. Nah, ada di situ dia langsung. Ya, tapi ya memang kita harus tekun baca seperti itu. Ya, nah semester ini kita ke Syria, bukan lagi yang yang Yunani, tapi yang Syria. Yang French. Ya, memang saya nggak kasih kalian tugas wajib komentar gitu ya. Setiap hari harus satu gitu. Nah, jadi sekarang saya alihkan ke Masarion. Tapi yang ini misalnya ini ya, FM. Nah, apa yang kalian bisa komentar? Ini hubungan antara doa dan iman. Ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan tadi dengan puasa, apa hubungan tadi dengan pengampunan? Ya. Puasa hubungannya apa tadi dengan pengampunan? Pengampunan itu menunjukkan bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Itu berarti kita kembali seperti kayak Adam yang polos yang pertama. Ya kan? Lalu kita diajak sama Tuhan yang ngaca. Kenapa kok kamu tuh gagal? Salah satunya kamu tidak taat berbuat. Nah, kamu sudah diampuni. Kamu harus mulai hidup yang baru. Mulailah dengan puasa. Gitu ya. Nah, lalu apa hubungan nanti puasa dengan doa? Puasa dengan doa. Oke. Nah, salah satu gereja mengatakan kalau kita berpuasa, lapar nggak? Haus nggak? Haus. Tapi kalau dikaitkan dengan doa, lapar dan haus itu menjadi lapar dan haus akan Allah. Jadi, ya. Jadi kita berpuasa, kita lapar, kita haus, tetapi lapar dan haus itu adalah lapar dan haus akan Allah, bukan akan makanan. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa hubungan doa dengan iman? Oke, ini ya. Nah, doa itu Saint Ibrahim itu mengatakan menjadi seperti ambassador. Artinya apa? Jadi seorang duta gitu. Duta itu ambassador itu artinya apa? Iya. Perwakilan kita. Mau ada duta besar di negara mana itu, berarti ya perwakilan negara itu di negara orang lain gitu. Ya. Nah, doa itu menjadi semacam ambassador.
Oke, perwakilan kita untuk apa? Reconcile us with your divinity. Jadi berdamai dengan Allah. Ya. Lalu doa itu jadi semacam dikatakan apa namanya? Semacam membuka ya pintu-pintu kekayaan ya, treasure door for us. Jadi dengan doa-doa kita, maka Allah itu seperti mencurahkan apa namanya berkatnya. Gitu. Nah ini katakan F5 ya. Lalu apa di sini katakan? Tapi kita mesti bijaksana dan sungguh-sungguh pay attention, ya. Artinya apa? Kita mesti tahu apa yang kita doakan. Harus punya knowledge, understanding, ya. Dan itulah yang harus kita apa namanya ucapkan gitu ya di dalam doa-doa kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua apa? Coba latih, kasih komen. Jadi yang pertama, apa komentar kali? Doa itu adalah ambassador. Ambassador itu maksudnya apa? Ya, jadi doa kita itu mewakili kita di hadapan Allah. Ya, maka doa kita itu mesti naik kepada Allah. Oke, nah yang kedua, Laut Merah, ya kan? Itu berarti zaman Musa. Apa lagi? Iya. Nah itu seperti kayak laut itu membelah Laut Merah itu artinya apa? Kita bangsa Israel itu bisa meloloskan diri dari kejaran Firaun atau apa namanya Raja Mesir itu. Ya, nah ini artinya apa sih? Doa itu apa? Semacam apa? Kalau itu seperti membelah Laut Merah itu berarti apa? Maksudnya apa? Doa itu membelah divided the Red Sea. Doa itu membelah Laut Merah. Maksudnya apa? Prayer divided the Red Sea. Apa yang terjadi di the Red Sea itu? Di sini dia jelaskan kita bisa menyeberangi di tengah-tengahnya, ya kan? Tapi pada saat yang sama apa? Menenggelamkan si Firaun. Nah, berarti ini apa maksudnya? Doa kita itu menyelamatkan kita dari kejaran musuh. Dan musuhnya juga banyak. Gitu. Nah, jadi misalnya salah satu apa sih musuh dalam diri kita? Pray. Nah, maka musuh itu akan hilang. Dan kita diselamatkan. Seperti kita tuh berhasil menyeberang Laut Merah. Ya kan? Oke? Okay? Nah, this the prayer. Lalu juga doa itu apa tuh? Menurunkan mana dari surga. Ya, kalau kita baca nanti di dalam Keluaran 14 ya, ayat 28 di situ doa itu menurunkan mana dari surga. Ya. Oke. Okay. Apa artinya? Prayer drop down mana from heaven. Nah, itu artinya apa? Di makanan. Oke, okay. Apa lagi? Apa itu mana? Roti ya, dari surga. Doa itu menurunkan roti dari surga. Pak, saya udah berdoa tapi nggak ada roti jatuh nih. Gimana itu? Tentu apa pengertian roti di sini ya kan? Nah, kan kamu bukan di dalam bangsa Israel kira-kira 4.000 tahun yang lalu gitu. 2.000 tahun yang lalu. Ya 4.000 tahun yang lalu ya 2.000 tahun sebelum Kristus. Nah, what happened? Apa yang terjadi pada saat mana itu turun dari surga? Nah, misalnya kamu bisa baca dalam Keluaran 14:28 itu,
atau Keluaran 16 itu. Ya. Mana itu apa? Mengenyangkan. Nah, waktu kita berdoa dalam Kristus, mengenyangkan. Nah, kita tahu Kristus itu adalah roti hidup. Benar kan? Nah, kalau dia adalah roti hidup, berarti gimana kita itu bisa memperoleh roti hidup? Supaya mengenyangkan kamu. Kristus menyenangkan. Caranya apa? Dengan doa. Oke? Nah, lalu doa itu juga memecahkan batu, lalu mengeluarkan air, sehingga bangsa itu bisa minum. Ya, jadi mana dan air. Ini kaitannya dengan apa? Mengenyangkan, memuaskan dahaga kita. Jadi apakah doa itu memuaskan, mengenyangkan dahaga dan kelaparan kita? Harusnya iya. Kalau enggak, berarti ini stand Efraim salah. Atau ya kan? Atau mungkin doamu yang di sini dikatakan tidak accomplish menurut understanding, acquire understanding and knowledge. Ya, jadi doa itu harus dipelajari, harus membutuhkan understanding and knowledge, ya. Tapi doa itu membawa kamu apa? Menyeberangi laut, menyelamatkan kamu dari bahaya musuh, mengenyangkan kamu, dan melegakan dahagamu. Nah, itu maksud yang doa. Oke, you see? Nah, yang ketiga, apa artinya ini? Jadi yang kedua, doa itu apa tadi? Menurunkan, membelah laut merah, brought down manna from heaven, menyelamatkan kamu dari laut, mengeluarkan rock tadi ya, di situ airnya itu keluar dari batu itu. Ini kan kejadian Musa ya, bersama dengan bangsa Israel ya, atau dalam kitab Keluaran itu. Artinya doa itu give mana to you nggak? What is the real mana? Kristus. Jadi kalau kita berdoa, mengenyangkan kamu nggak? Yang bisa mengenyangkan apa? Mana yang sesungguhnya apa itu? Iya. So, what is bagaimana memuaskan itu ya? Doa yang memuaskan dahaga kita itu kayak gimana? Ada yang bisa cerita? Kayak gimana? Ada nggak pernah tuh berdoa itu seperti kayak dapat mana dari heaven atau water yang keluar dari batu, satisfied you, memuaskan kamu. Nggak ada ya? Nah, ada nggak pengalaman berdoa seperti itu? Yang dikatakan di situ tadi ya, misalnya ini. Atau prayer divided the Red Sea. Oke ya, kamu berdoa tapi kamu tuh kayak berhasil menyeberangi laut merah. Nah, apa Firaun dalam diri? Sehingga kamu tuh kayak dikejar dan harus deadlock nih, di depan sungai, belakang Firaun. Laut ini bukan sungai ya, laut nih. Terus mau berdoa, waktu terbelah, kamu mau gitu. Pernah ngalamin seperti itu? Dan jangan belum ya, karena kalian belum berani masuk ke red sea-nya, ya kan?
mau tuh Firaunnya. Oke, yang ketiga apa ini? Blessed is the person who has consented, ya, consented to become the close friend of faith of prayer. Okay, believe in single-mindedness and make prayer and faith to stop by victim. Artinya apa? Terberkatilah orang yang apa namanya? Sungguh-sungguh menjadi teman dari iman dan doa. Berarti dia hidup single mindedness. Single minded hidayah itu ya, dia hanya pikirannya pada Kristus dan dia menjadikan doa dan iman itu sesuatu yang top by with him, yang memang menyatu dalam dirinya. Prayer that rises up in someone's heart serves to open up for the door of heaven. Ya, jadi dengan doa dia membuka pintu surgawi. That person stand in converse with the divinity and give pleasure to the Son of God. Oke, jadi orang itu bisa berdiri di hadapan di hadapan Allah, gitu ya, dan memberi kesenangan kepada anak Allah. Prayer make peace with the Lord's anger and with the vehemence of His wrath. In this way, two tears that well up in the eyes can open the door of compassion. Jadi doa itu ibaratnya seperti kayak memadamkan murka Allah. Dan dengan cara itu kita juga membuka pintu belas kasihan dari Allah. Oke, nah ini di open the door of compassion. Jadi kalau kita di sini Ephraim menjelaskan tadi kayak ambasador ya, ini kayak seperti kayak perwakilan menjemput akan compassion of God, gitu ya. Maka selalu katakan Lord have mercy on me. Itu salah satu doa singkat ya, Tuhan kasihanilah aku. Nah itu seperti kayak kita open the door of compassion of the Lord. Ya, kita kayak membuka pintunya Allah untuk memberikan belas kasihannya. Nah doakan seperti itu sampai ya kita kayak benar ya, kita ngalami kayak kita itu diselamatkan dari Firaun, atau kita itu memang benar dipuaskan gitu. Seperti kita tuh makan dan minum. Ya. Nah, ini sangat dalam ya dari F1. Oke. Yang keempat. Come, let us look at those warriors who conquer, who excel in both faith and prayer. Ya, di sini kamu lihat hubungan antara iman dan doa di sini. Nah, misalnya doa menghentikan matahari. Ya, kalau kita baca kitab Yosua 10, 12-13 itu hubungan doa dan iman gitu. Masa sih doa itu bisa menghentikan matahari. Nah, ini sekali lagi faith yang bekerja. Ya, dan itu terjadi. Allah menghentikan. Oke? Lalu kalau dalam kitab Kejadian itu kan, dalam kitab Yosua itu kan tembok Yeriko. Ya kan? Apa itu yang terjadi dengan tembok Yeriko? Itu. Ya kan? Setelah iya. 70 walls of Jericho that might be city, ya kan? Terus kalau kita baca dalam bangsa banyak ya dalam cerita Perjanjian Lama itu, misalnya melawan bangsa Amalek, ya. Nah, musuh-musuh dikalahkan dengan doa. Dan Allah itu kalau kita lihat misalnya ini ya, Madon, Sihon, Og ini kalau dalam kitab Yosua 11, dan Allah itu memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Nah, itu dengan doa. Ya, padahal di situ adalah bangsa-bangsa yang besar. Israel itu kecil-kecil gitu. Nah, kok mereka bisa mengalahkan itu semua? Nah, dengan prayer and
faith. Ya. Nah, nomor 5 kita lanjutkan. Nah, dari cerita ini ya, misalnya dari cerita apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu, ini mengatakan bahwa Israel mengatakan faith and prayer itu apa? Saling berpengaruh gitu. Apa artinya? Doa itu menghentikan matahari di Gibeon, ya, lalu bisa mencegah ya terhadap kita. Oke. Lalu bulan juga ya di Ayalon. Lalu apa yang terjadi dengan tembok Jericho runtuh, dan semua itu terjadi itu adalah untuk apa? Untuk kebaikan bangsa Israel atau menghancurkan bangsa yang jahat. Nah, jadi sekali lagi ini satu tipologi bahwa dengan doa bisa mendatangkan berkat yang baik dan menghancurkan hal-hal yang jahat, yang evil one. Kayak tadi, nyebrangin Laut Merah tadi. Dan kamu selamat, Firaunnya mati. Gitu. Ya, misalnya kamu berdoa, lalu apa yang terjadi dengan orang di Gibeon, di Ayalon, kemudian tembok Jericho, kemudian dengan bangsa Amalek, mereka semua binasa, musuhnya binasa. Tapi bangsa Israelnya setelah. Nah, kita adalah the new Israel kan, anak-anak Allah. So by praying and faith, itu apa? Mendapat belas kasihan Allah, pertolongan Allah, tapi satu sisi musuh dikalahkan. Oke, ada komentar yang lain? Apa lagi? Ayo. Ada. Yang ini. Yang tadi kita dapatkan. Yang di online ada? Ini Pak Hendarto nggak ikut ya? Lupa kali dia. Dia rajin banget ya. Tugasnya, komen-komennya lengkap semua 14. Yang utang ya. Ini kalian masih ada utang kan? Ya. Udah lengkap belum? 14. Nah, yang jelas Riko belum. Jalan-jalan. Nah, ini tadi baru saya tegur. Sudah. Editor. Ternyata ada satu yang berkumpul juga. Mana? Mira. Nah, udah kumpul. Sudah. Yang berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga kenapa? Oh, hilang. Mungkin kepalanya nggak hilang ya. Oke. What is your comment about this? Prayer and faith. Nah, tadi kan saya bilang prayer and faith itu apa? Mendatangkan compassion of the Lord, kebaikan bagi diri kita, tapi kehancuran bagi musuh. Ya, ini satu contoh ya. Ada lagi? Dari kalian? Nggak ada ya? Oke. Nomor 6. Ayo, nih sekarang giliran kalian ini. Tadi doa mendatangkan mana bagi bangsa Israel, ya kan? Itu artinya apa? Mengenyangkan. Nah, bahasa Ephraim di sini nourishment. Doa itu menyehatkan, memberi gizi. Oke? Terus apa lagi di situ dikatakan? The prayer that bound the heaven released them too, just as it had first bound them. Nah, jadi kalau kita nggak berdoa, berkat surga itu kayak terhalang. Begitu berdoa, pintunya terbuka. Ya kan? Gitu, kayak mananya itu tutup. Oke? Nah, prayer brought down from heaven the fire.
Nah, ini juga ini menarik ya. Misalnya nanti kalian baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38 ya, atau 41 sampai 45 kemudian ayat 38. Ini doa mendatangkan apa? Api dari surga. Nah, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu kita belajar tentang api. Api itu tanda dari apa? Tanda kalau doa kita, persembahan kita diterima. Jadi kalau ada api itu menunjukkan apa misalnya dalam perjanjian lama. Dia makan habis persembahan bangsa Israel itu. Ya kan? Nah, what does it mean? Artinya apa? Misalnya kalau kita baca doa dari Elia itu yang mengalahkan nabi-nabi atau 450 nabi-nabi Baal atau imam-imam Baal. Apa terjadi dengan doa Elia itu? Nah, jadi sekali lagi doa yang berkenan kepada Allah itu apa namanya? Menurunkan api dan menghanguskan imam-imam itu. Ya, apa artinya ini yang 6 ini? Jadi dengan doa itu bahwa surga Allah itu ikut apa namanya? Dia tidak tinggal diam atas affliction, permasalahan yang dihadapi umatnya. Ya kan? Masih ingat cerita konteks Elia itu dengan Nabi Baal itu? Nah, itu ketika doa itu didengar Elia, Nabi Baal kalah, apa yang terjadi? Apa mana yang turun buat bangsa Israel? Dalam 1 Raja-Raja 17, 18 itu nanti kalian baca ya. Konteksnya apa di situ? Kok Elia melawan nabi-nabi Baal? Kan Elia menang nih. Lalu apa yang terjadi dengan dia dan bangsa Israel? Nah, betul. Oke. Jadi selalu ada berkat itu. Nah, itu amanah. Hujan, karena kekeringan udah berapa lama turun hujan pada waktu 3 tahun. Jadi by praying, gitu. Ya. Nah, tapi sekali lagi unit faith, kamu butuh iman. Ya, kalau nggak butuh iman, gimana? Your problem, your sun, mataharimu itu bisa berhenti. Your moon, your fire, your mana itu bisa turun. Ya, sekali lagi unit faith iman. Ya. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi iman itu apa? Itu keyakinan. Di sini katanya wise, pay attention, understanding, knowledge. Nah, itu dia. Dan melengkapi doa ini. Pernah doa seperti Elia atau doa seperti menghancurkan tembok Yeriko in your sense? Kayaknya nggak mungkin. Nah, unit faith. Tapi terjadi gitu, tembok Yeriko-nya turun, hancur, roboh, ya kan? Gitu. Benar nih, roknya, batu karangnya pecah, keluarin air. Gitu. Ya, Musa, nanti kita lihat Musa itu berdoa atau dia berdoa dengan Allah di tengah yang terbakar gitu. What happened ya? Ya. Oke. Nah, yang ketujuh. Coba baca.
selama 40 hari Musa itu berdoa apa? Di Gunung Horeb. Ya, dia converse with the deity. Dia berbicara dengan Allah. Ya. Lalu apa? Allah itu apa namanya? Menyuruh dia kan naik. Dan apa yang terjadi dengan Musa? Nah, doa itu apa? Apa namanya? Ascending with him to the God whom he loved. Yeah, the watchers on high rejoice at the ascent of the prophet to heaven in his body. Jadi Musa yang berdoa itu apa? Rejoice, bersukacita, gitu. Ya, nah makanya waktu Yesus transfigurasi di atas gunung, yang hadir itu dia dan Musa. Itu adalah dua nabi yang apa namanya berdoa yang asem gitu. Nah makanya yang menemani. Satu mewakili hukum Taurat, satu mewakili Nabi. Gitu. Ya, yang apa namanya ascending with him to the God whom he loves. Jadi kalau kalian lihat poinnya ini seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini Musa dengan kitab Taurat ini ya. Oke. Nah, jadi by praying mereka tuh diangkat. Saya lupa kenapa ya. Saya pernah bacakan itu doanya tidak pernah berhenti sampai dia itu bisa expansion ya, mengalami expansion joy yang sukacita yang ilahi gitu. Sampai ya dia bisa benar-benar terangkat, aksen gitu kan. Dan bisa melayang tinggi. Ya. Itu bukan kuasa dia, ya. Itu gift of God. Seperti Musa dan Elia. Nah, itu memang berdoa yang sangat paham. Nah. Dan kalau kita baca tadi slide ini ada apa namanya ini ya, rejoice at the absence of the prophet to heaven and his body on high rejoice. Ya, nah ini kalau kita lihat gereja menggambarkan kayak Musa dan Elia itu wonderful ya, mereka tuh bisa mendekati terang itu. Nah ini rejoice yang luar biasa. Nah sementara kita yang fana ini lihat aja nggak bisa gitu ya, ya kan? Silau. Oke, so poin nomor 7 itu artinya apa? Bahwa dengan doa itu kita apa namanya makin naik, makin aksen kepada Allah. Seperti yang dialami oleh Musa 40 hari berdoa di Gunung Horeb. Jadi dengan doa itu kita bisa bercakap dengan Allah. Ya, converse with the deity. Yang ke-8, prayer shut up and fetter the mouth of lion inside the pit, so that the just Daniel was not harmed. Nah, ini kisah doa Daniel ini. Doanya itu apa? Berhasil membungkam, iya, sehingga Daniel itu tidak dimakan atau dilahap singa. Ya kan? Coba kita yang doa mungkin tinggal baju kita kali ya. Oke, nah apa arti doa dari Daniel? Menutup mulut singa. What is the
Secara spiritual itu artinya apa? Saya nggak ngadain kalian, ya kita kalau kalian cobain ke kandang singa, lalu kamu berdoa. Coba jadi Daniel. Ya. Gitu. Belum tentu sih. Ya, siapa tahu singanya itu. Ya. Kemarin kalian baca Gerasimus itu. Nah, dia menolong apa? Singa yang apa? Iya, ya. Kakinya. Ya, kena duri ya, lalu ditolong oleh Gerasimus terus dibalik. Iya kan? Nah, kalau kita jadi Gerasimus, lihat singa yang begini kita berani kan? Nah, gitu. Tapi the happen itu terjadi ya. Lalu singa itu jadi jinak sama dia, melayani dia sampai mati. Ya, mati, lalu singanya juga nggak lama kemudian mati. Ya, sangat setia. Nah, tapi di sini kita mempelajari apa? Apa itu doa dari Daniel? Ini kalau Elia dan Musa, ini doa yang semakin aksentif. Ya, nah Daniel itu doa yang melepaskan kita itu dari bahayanya singa. Oh, the lion itu adalah satu apa? Singa itu mau ini apa di sini kalau dalam konteks Daniel? Raja Babilonia kan? Benar nggak? Raja Babel itu yang mau membinasakan Daniel. Nah, itu tuh si musuh, ya kan? Nah, sekarang ya tentu singa-singa itu adalah musuh-musuh yang kita mesti taklukkan dengan doa. Apa sih musuhnya tadi? Nah, tentu kalau kalian sudah belajar dulu di Filokalia dan sebagainya, ini tadi yang kita sebut sebagai apa namanya? Patience. Ya, patience atau hawa nafsu. So, jadi taming your passion menjinakkan singa atau nafsu itu dengan doa. Ya, jadi kita harus baca apa yang didoakan oleh Daniel ya. Di sini dikatakan Daniel berdoa kepada Allah dan singa-singa itu tidak membahayakan dia. Termasuk juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang pemuda itu kan yang mau dibakar. Apa yang terjadi? Hah? Iya, mereka seperti kayak dalam api tapi tidak hangus, tidak terpanggang gitu. Oke. Nah, apa artinya itu? Api tidak menghanguskan mereka. By praying. So praying is protect us ya, melindungi kita dari apa? Kebinasaan. Nah, api itu selalu adalah Allah itu adalah gambaran api yang menyelamatkan, tapi sisi lainnya api yang menghanguskan. Nah, kalau itu ada api yang menghanguskan itu berarti kita kena api yang neraka gitu. Ya. Jadi kalau kita berdoa bukan jadi api yang menghanguskan, tetapi api yang justru menyelamatkan kita. Sama seperti 3 anak pemuda itu, dia tidak terbakar oleh api yang menghanguskan. Lalu kalau dalam perjanjian lama itu ada apa lagi? Doa itu kalau kita baca 1 Samuel ya, 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 itu doa siapa itu? Ibunya Samuel. Ya kan? Yang mandul tapi dengan doa akhirnya apa? Dia mengandung. Oke, the womb of barren woman. Jadi bisa membuka rahim seorang perempuan masuk. Artinya memberikan dia ahli waris ya atau anak. Nah, lalu this is the wonder that prayer and faith have continued brought about, and there are others even greater than this. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana doa dan iman itu terus bekerja. Ya,
dan menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya untuk mereka. Gitu. Oke? Nah, this is about prayer and faith. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada kita bacanya sebentar ya. Hidung surgawi dari Saint Ephraim. Ini tentang paradise atau Firdaus ya. Ini dimana Adam dan Hawa itu diusir gitu. Lalu sekarang kita sudah bisa masuk kembali. Nah, lalu kalau kita masuk ke dalam Firdaus itu Ephraim mengatakan Alkitab membawaku ke pintu gerbang Firdaus. Pikiran yang rohani berdiri dengan takjub dan heran ketika masuk. Pengetahuan akal menjadi ini ya, wonder ya, gitulah ya. Sebetulnya bukan pusing tapi kayak terheran itu ya, karena tidak lagi mampu menampung harta karunia begitu megah ya, dan kita sampai takjub gitu ya, akan sulit menuliskannya itu dengan kata-kata. That's the Bible ya, membawa kita ke gerbang-gerbang. Apakah kita mengalami seperti yang Ephraim alami, bahwa kayak kita masuk ke ini ya, kalau bahasa Inggris itu Scripture brought me to the gate of paradise and the mind stood with wonder as we enter. Gitu ya, bahasa Inggrisnya itu lebih bagus gitu. Jadi Alkitab membawa ke pintu gerbang Firdaus dan pikiranku itu kayak wonder gitu, tentang luar biasanya Alkitab itu seperti Firdaus. Ya. Nah, kalau kita nggak baca, ya kita nggak tahu. Have you wonder about the scripture? Oke. Nah, ini yang kedua. Coba baca. Tidak dapat menghubungkan penjelasan surga yang paling dalam, juga tidak cukup dengan bagian luarnya. Bahkan perhiasan sederhana oleh pagar Firdaus tidak dapat berhubungan dengan cara yang berbeda. Sebab warna-warni surga penuh sukacita, aromanya yang paling harum, keindahan yang paling diinginkan, dan kelezatan yang mulia. Tidak ada cermin yang memadai ya untuk memasukkan keindahannya, bahkan cat warna yang bisa melukiskan. Nah, ini tentang the Bible lagi. Apa itu? Bahwa kalau kita kayak masuk ke dalam Bible, kita makin tenggelam di dalam Bible, kita tuh kayak makin tenggelam di dalam Firdaus yang kita lihat tuh penuh dengan warna-warni, sukacita, aroma yang harum, keindahan yang paling diinginkan, dan kelezatan yang mulia, memantulkan keindahan. You see, this is the Bible. Ya. Nah, jadi Allah itu seperti memberikan kita mencicipi the paradise with the scripture. Jadi mencicipi keindahan Firdaus dengan kita membaca kitab suci. Jadi memang kamu lihat Syriac Fathers itu memang sangat-sangat biblical ya. Nah, kalau kamu tadi lihat tulisan-tulisan dari Saint Ephraim, itu semua banyak mengutip dari Alkitab. Oke? Nah, coba baca lagi yang ini. Diberkatilah orang miskin yang menatap tempat itu, kekayaan dituangkan dalam banyak hal di luar dan sekitarnya, batu kalsedon dan permata lainnya terletak di sana, mencegah mereka mencemari tanah Firdaus yang mulia. Jika seseorang menempatkan batu atau beril berharga di sana, batu ini akan terlihat dan membosankan dibandingkan dengan tanah yang pesona. Baik laki-laki maupun perempuan mengenakan jubah terang, jubah yang disediakan untuk menutupi ketelanjangan mereka di telanjang. Semua hawa nafsu najis anggota tubuh orang Islam akan muntasyir. Nah, apa artinya? Ini 1 Timotius.
Oke, kalau kita kan seperti masuk ke dalam Firdaus, ya. Nah, kita tuh yang miskin itu seolah melihat semua hal-hal yang mulia, batu permata, ya, apa namanya, batu berharga, itu apa namanya, mempesona kita. Oke, jadi semua hawa nafsu najis anggota tubuh itu dibungkam, pancaran hawa nafsu berhenti, kehilangan dihilangkan, jiwa dimurnikan. Nah, itu is what happened in the Eden. Ya. Nah, itu yang akan kita tempati nantinya. Oke. Nah, ini orang yang meratap dapat menemukan penghiburan di dalamnya. Anak dididik menjadi suci yang melaluinya ia bercahaya, yang membutuhkan menemukan persyaratan daripadanya. Tempatkan pikiranmu di masa lampau, di Firdaus yang aromanya membuatmu muda, hembusan keharuman yang meremajakanmu, dan kehinaan tertelan dalam keindahan yang kamu kenakan. Tidak ada cacat pada mereka, karena mereka tanpa kejahatan. Tidak ada kemarahan dalam diri mereka, karena mereka tidak memberi darah daging yang membara. Tidak ada cemoohan mengejek dalam diri mereka, karena mereka tanpa hidayah. Mereka tidak berlomba untuk melakukan kejahatan, dan dengan demikian merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak menunjukkan kebencian di sana, karena di sana mereka tidak ada diri. Mereka mengucapkan tidak ada penghakiman di sana, karena di sana tidak ada penyelesaian. Orang-orang memandang diri mereka dalam dunia dan bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, menemukan di mana mereka ada. Nah, ini satu kidung surgawi, ya. Kalau kita ada di dalam Firdaus, kira-kira keadaannya itu seperti itu. Oke. Hembusan keharuman meremajakanmu. Kehinaanmu tertelan dalam keindahan yang kamu kenal. Nah, jadi ini kayak semacam kidung atau nyanyian yang yang indah gitu ya, menggambarkan tentang surgawi. Tidak ada lagi cacat, tidak ada kemarahan, tidak ada gairah daging, tidak ada cemoohan, mengejek, tidak ada tipu daya, tidak ada lagi yang berlomba untuk melakukan kejahatan atau merugikan orang lain, diri mereka sendiri, tidak ada kebencian, tidak ada iri dan sebagainya. Semua tidak ada. Nah, itu di Firdaus. Ya, ini ya bukunya, nanti kalian bisa cek dulu. Ini ya, The Hymns on Paradise, hymn yang ke-6. Oke. Coba baca lagi. Sifat tubuh mereka yang dulu memiliki masalah dan menyisakan sekarang tenang dan sunyi. Semerang dari luar tanpa pindahan dan dari dalam dengan pemurnian, tubuh dengan cara nyata, jiwa dengan cara fisik. Nanti apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya. Oke, tubuh dengan cara yang nyata, jiwa dengan cara yang tersembunyi. Semerang dari luar tanpa pindahan dan dari dalam dengan kemurnian. Nah, ini maksudnya kemurnian jiwa, ya. Lalu aku terheran-heran melintasi perbatasan Firdaus, dan ketika aku mencapai pinggiran bumi, itu tenang dan gurih, aku menghadapi semua jenis rasa sakit dan penderitaan. Aku telah belajar tentang Firdaus, kediaman jasmani kita hanyalah penjara, dan beberapa hanya yang ada di dalam ini ketika mereka meninggalkan dunia. Jadi kalau kita belum masuk dalam Firdaus, kita masih seperti ada di dalam tubuh, seperti di dalam penjara, bandingkan dengan Firdaus.
Ya. Nah, it means that bukan berarti tubuh itu harus dibinasakan, tapi ketika dibandingkan dengan Firdaus itu jauh sekali. Oke. Kenapa? Karena ada para tahanan yang ada di dalam penjara itu isinya tahanan. Ya. Nah, tubuh ini isinya itu adalah tahanan, artinya orang-orang yang terkekang, dibelenggu, yaitu kita, itu jiwa kita, itu nafsu-nafsu kita, gitu. Ya, menangis, mereka ingin meninggalkan penjara ini, maksudnya meninggalkan tubuh ini dan menghadap atau masuk ke dalam Firdaus. Oke? Berikutnya, aku terkejut. Apa artinya? Kematian bagi dunia adalah simbol kelahiran. Ya, jadi bagi orang percaya, kelahiran itu menjadi simbol dari kematian. Ya betul ya, kita lahir dan kita mati. Tapi kematian bagi kita itu apa? Simbol dari kelahiran. Maksudnya ini kelahiran di dalam Firdaus. Jadi kematian itu bukan memisahkan kita dari Firdaus atau dari Kristus, dari Taman Eden, tapi melahirkan kita dari Firdaus. Ya, sama seperti kita lahir dari ibu kita, itu artinya kita mengalami kematian akan penderitaan kita. Paham kalimat saya? Kelahiran dari ibu kita lahir dari ibu kita, itu seperti kematian akan penderitaan. Jadi memang kita lahir, dan kita nanti akan mati di dalam penderitaan. Tapi mati dalam penderitaan itu adalah kelahiran di dalam Firdaus. Ya. Nah, makanya dia tulis bayi waktu lahir itu menangis. Kenapa? Menangis karena apa? Karena dia tahu dia akan masuk ke dalam kematian. Jadi kan nggak ada bayi yang lahir langsung ketawa kan? Ada. Nanti bayi ajaib itu. Tapi waktu kita mati itu adalah satu sukacita karena kita masuk ke dalam Firdaus. Oke, menangis karena mereka apa? Akan masuk ke dalam kematian. Ya, tapi memang kalau nggak ada kelahiran, nggak ada kematian, nggak ada kelahiran di dalam Firdaus. Coba baca lagi. Surga. Oke, artinya apa ini? Surga itu sangat mulia, Firdaus itu sangat mulia. Dia katakan betapa lebih mulianya siapa? Kristus. Kenapa? Karena dia katakan ini sang putra itu telah mengendarai Firdaus. Ya, ya seperti dia yang membuka kembali gerbang Firdaus. Oke, lanjut. Bukan Firdaus. Terus, hati Adam lebih lembut
dari dua kata-katanya karena ucapan yang masuk akal memiliki lebih banyak rasa daripada hasil dari surga. Kebenaran dalam umat manusia melampaui tanamannya dan kasih juga lebih indah daripada aroma manusianya. Jadi lihat ya, Firdaus tidak diciptakan Adam tidak diciptakan untuk Firdaus, tapi Firdaus diciptakan untuk Adam. Oke, sehingga Firdaus itu atau Taman Eden yang dalam Alkitab itu diciptakan untuk Adam. Ya, bukan Firdaus yang menjadi sumber penciptaan manusia atau Firdaus itu diciptakan manusia diciptakan untuk Firdaus dan terbalik. Firdaus diciptakan untuk manusia. Nah, kalau Firdaus diciptakan untuk manusia itu artinya apa? Memang Allah menciptakan kita untuk menikmati Firdaus. Tadi Firdaus itu gambarannya seperti apa? Hal-hal yang manis, ya kan? Kasih yang lebih indah daripada aroma manis buahnya. Oke? Nah, berarti memang Allah Firdaus diciptakan untuk manusia. Ini berarti kita diciptakan oleh Allah untuk menikmati Firdaus. Oke, sekarang coba ini. Allah menanam Oke, ini jelas ya. Artinya apa? Di dalam gereja, dia menambahkan benih firman. Ya, dia yang membenci perkataan firman akan binasa. Jadi dia yang mengindahkan peringatannya akan hidup. Ya. Nah, ini kan paralel dengan apa yang terjadi dengan pohon kehidupan yang ada itu. Oke, jadi siapa yang melanggar perkataan Allah, perintah Allah, dia binasa. Adam tidak taat kan pada perkataan atau perintah Allah. Coba baca lagi. Di Firdaus apa artinya? Jadi kalau di dalam Firdaus itu apa? Orang cacat dan belum pernah berjalan melompat-lompat, ya kan? Berarti tidak ada lagi di situ yang namanya penderitaan cacat, ya kan? Itu. Nah, orang cacat itu apa? Bersuka-cita karena melihat apa? Keindahan surga. Ya, bunyi kecapi yang perkasa memberikan kenyamanan bagi telinga mereka. Nah, ini adalah Firdaus yang tentu menjadi kerinduan kita. Oke, coba yang ini. Barang siapa yang telah membasuh untuk melihat
Oke, jadi di Firdaus itu akan menjadi kumpulan dari buah-buah surgawi yang kita kumpulkan. Ya, apa itu? Misalnya memberi tangan kita kepada orang miskin. Nah, maka itu akan menjadi buah dari pohon nanti di Firdaus. Jadi ini semua gambar alegoris ya. Tapi memang that's the beauty, itulah keindahannya. Efraim coba ciptakan itu. Ya. Kapan kita akan memetik buah-buah di surga? Nah, pada saat kamu mengulurkan tangan kepada orang miskin. Ya, atau saat langkah kakimu mengunjungi orang sakit dalam kesusahan. Oke? Atau mana lagi? Nah, ini misalnya ya. Jadi kita teringat dengan perumpamaan penghakiman akhir itu kan. Mengulurkan tangan kepada orang miskin. Itu adalah buah dari pohon itu sendiri yang akan terulur baginya. Lalu langkah kaki yang mengunjungi orang sakit dalam kesusahan. Akhirnya membuat mereka dimahkotai dengan bunga-bunga. Jadi gambaran yang memang kayak bentuk film, puisi gitu ya. Yang indah gitu dari Irfan. Oke. Nah, ini kan mengajarin kita untuk apa? Peduli kepada sesama. Membasuh kaki orang-orang kudus yang disucikan di embun itu. Membasuh kaki itu lambang dari apa? Melayani, ya kan? Dengan kerendahan hati. Mengulurkan tangan kepada orang miskin, mengunjungi orang ya. Nah, misalnya kayak orang sakit, orang miskin, itu selalu ada di antara kita. Ya, tapi apa yang tidak bisa kerjakan untuk mereka? Mengeluhkan tak? Ya. Nah, misalnya kalian yang pernah pelayanan nih, ya nggak melakukan hal-hal itu di tempat pelayanan. Itu kalau di STP ini kan kita nggak bebas ya kan. Nah, yang kayak misalnya orang sakit, kalau sini orang sakit mah iya suruh isoman itu. Misalnya dalam pelayanan gerejawi ada ya satu katanya sampai apa mengangkat orang sakit, mengangkat tempat tidur, lalu apa ya karena pendetanya ada lumpuh atau sakit gitu ya. Oke? Kan pernah ya pelayan ada yang di sini ya. Yang kemarin itu Edison. Yang baik dari dia. Ya, kamu mengangkat siapa? Ibu gembalanya ya. Ya, no? Enggak. Iya kan? Ibu kamu di Brebes itu. Iya kan? Nah, ibu gembalanya. Angkat sama Edison. Habis itu dia buang gitu. Padahal mungkin Edison tuh nggak suka banget gitu sama itu, cerewet lah dan sebagainya. Oke. Ada lagi nggak? Misalnya merawat, ada itu ya tempat praktek itu
memandikan orang sakit, orang tua yang sudah sakit. Kemarin saya ada kunjungan ke jemaat saya, layanan keagamaan kudus itu, ada satu jemaat yang kakinya luka sampai apa namanya ya, kaget itu berlubang besar di kakinya sebelah sini, ya kan? Ya, cuma diserbuk apa gitu ya. Nah, bisa nggak kita itu seperti Ephraim itu membasuh kaki, membersihkan lukanya. Karena kita, kayak saya itu melihat aja ngeri gitu ya, karena udah ini ya, tapi setelah itu saya pulang ya, terus gelisah saya, ini gimana ini orang tua ya, walaupun sudah ini ya, sudah ke dokter, ke puskesmas gitu ya, BPJS-nya pun kartunya hilang, aduh. Nah, lalu saya ini ya, waktu itu saya ini saya teringat gitu ya, pergi lagi ke sana, ternyata belum juga. Ya sudah, mesti digendong ya, langsung panggil Grab masuk ke puskesmas. Ya, sampai di sana tutup pula puskesmas. Tutup, baru setengah 11 sudah tutup puskesmas itu. Ya, puskesmas Indonesia ya. Nggak tahu tuh. Ya. Luar negeri mungkin iya. Ya. Nah, sampai sana setengah 11 memang lewat 10 menit, katanya setengah 11 sudah tutup gitu. Ya. Saya mau membersihkan lukanya nggak berani, tapi itu memang sudah parah, harus ke dokter. Ya, setelah tutup ya udah terpaksa harus hari ini. Enggak, klinik dulu. Klinik dokternya aja kemudian, aduh, ini nggak bisa di sini nih, ini harus ke rumah sakit. Ya, nah, puskesmas itu harus rujuk ke rumah sakit. Ya, jadi maksud saya apa yang kita pelajari, misalnya seperti ini ya. Nah, itu sometimes happen to me ya, happen to us, terjadi sama kita. Gitu. And you have to serve it. Nah, kamu harus melayani suka atau tidak. Gitu. Ya walaupun kamu misalnya harus berkorban gitu, tapi ya demi orang itu. Ya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Prime ini seperti yang tadi ya. Suatu saat kalian pelayanan akan menghadapi orang-orang seperti itu, yang sulit, yang susah, yang sakit. Yang anehnya ada anaknya itu tidak mau ngantar sama sekali. Oke, waktu itu saya Kamis ke sana, saya bilang sama anaknya, tolong ya, ini kalau nggak bisa pesan angkot atau apa, nggak ada uang, ini ada uang saya kasih. Tapi besok Jumat itu mesti ke sana. Karena masih ada anaknya, saya pikir. Tapi saya bilang, Sabtu saya datang cek ya. Saya datang cek beneran, ternyata masih juga nggak dibawa. Gitu. Saya marahin gitu. Saya marahin gitu. Ya, satu anaknya sibuk kerja, satu cuma di rumah tidur-tiduran dan nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, saya sampai waduh ini sendiri sampai begitu. Ya,
ya sudah nggak ada lagi, anaknya nggak bisa diharap. Anaknya sendiri dan kalau ini harapin siapa? Ya kan? Nah ini saya menghadapi satu contoh kasus ya, kita harus mau apa namanya tadi membasuh, mengulurkan tangan, mengunjungi orang sakit. Ya, kita harus hati-hati, gitu. Ya, panjang. Ya, memang misalnya kalau ada keluarganya masih bertanggung jawab, ya harus keluarganya. Gitu. Ya. Tapi kalau udah nggak ada orang dan kita bisa, lalu kita kayak orang Lewi atau orang Farisi itu lewat aja. Nanti ada orang sakit, nggak mampus di situ. Masih ingat ya? Perumpamaan orang Samaria. Ya, nah, that's the job we have to do. Ya, ini hal yang kita. Nah, kalau kamu melakukan itu, nah penghiburannya aja kamu baca Efraim. Ya kan? Jadi waktu itu kan saya dikunjungi hari apa ya, minggu yang lalu happen to me ya. Dan saya 2 hari ini berusaha terus, ini gimana ya ini pasti nggak dibawa. Ya. Nah, datang ke sana lihat lagi belum. Nah, terus janji hari Senin ini nggak tahu dibawa atau enggak ini. Ya. Padahal puskesmas cukup dekat, cuma 1 kilometer lah dari sini paling ke nggak sampai. Ya, dari sini paling ke Alingsat itu. Nggak sampai puskesmas di bawah, dekat, paling 1-2 kilo. Ya. Nah, tapi yang nggak diantar ya nggak bisa sembuh. Ya, itu mungkin orang gila, itu begitu luka, langsung apa? Nah, ya, lalu saya fotoin, saya mau lihat fotonya. Lalu saya bawa ke apotek nih, saya pikir apotek bisa beli ya obat, salep, mungkin nanti diperban gitu. Orang apotek aja, Pak, ini nggak ada obat, nggak berani jual. Ya, bawa ke klinik, dokternya semua bilang ini harus ke rumah sakit. Ya, karena memang itu udah besar lukanya. Ya. Oke, ini ya kita dalam pelayanan akan menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, sampai di sini dulu kita. Minggu depan kita akan bahas the book of Faith. Dan kita masuk ke, kita tinggalkan Efraim. Tolong baca chapter 3 ini ya. The book of Faith. Ini nggak salah halaman 39 ya. Kita sampai 60 ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ya. Orang apa yang suka ngamen? Oh. Namun kalau kita ada saat itu mereka masih lebih kuat daripada kita. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, mereka juga orang miskin yang perlu kita hati. Dan kalau kita lihat dari sisi depan mereka, mungkin mereka nggak ada pekerjaan karena mungkin mereka kerjaan atau mungkin waktu sekolah. Nah, apakah salah kalau misalnya kita nggak mau berbagi anak mereka? Kalau jujur saja selama kemudian mereka nggak pernah hati. Termasuk kita mereka lebih kuat dari aku. Jadi lebih dapat uang daripada saya itu. Siapakah salah mungkin kita nggak berbuat atau untuk menggunakan tangan seperti sahabat. Ya, saya juga sering ya ketemu saya.
di lampu merah, gitu ya, ngamen-ngamen, oke? Ya memang mereka juga orang-orang yang beruntung lah ya, satu sisi. Kalau mereka punya pekerjaan, punya uang kan nggak mungkin mau ngamen, ya. Tapi satu sisi ngamen itu juga apa ya? Sebetulnya pekerjaan yang tidak bagus ya, gitu. Karena dia masih punya tubuh yang sehat, bisa bekerja dengan lebih layak sebetulnya. Benar nggak? Gitu. Ya. Yang kita bisa lakukan ya dengan orang-orang seperti itu ya apa ya? Dari saya sih saya tidak mau kasih gitu. Ya, misalnya kalau masih dari Riko misalnya, nggak ngamen gitu. Ya memang iya kasihan Riko. Usia segini kok harusnya bisa kerja tapi kok ya gitu. Tapi kalau kita kasih ya dia akan hidup seperti itu terus ya. Nah, kalau saya sih tidak memberi, tapi misalnya kalau ada kayak ya memang sungguh-sungguh butuh, tapi itu kan juga bisa manipulasi sebetulnya, bawa bayi, ya kan? Ternyata bayinya itu disewa, gitu. Iya, itu ada itu jaringannya. Nah itu kita sebenarnya jangan memberi, ya, pada orang-orang seperti itu. Berilah sesuai dengan apa namanya hikmat ya, pengertian yang kita juga punya gitu. Oke, jadi kita asal memberi. Ya. Karena kalau kita asal memberi ya kita nggak mengajarin orang itu untuk hidup dengan benar. Misalnya kamu punya teman lah, ya, dan momen itu mungkin memanfaatkan kamu, bisa saja, ya kan? Gitu. Nah itu jangan mau. Atau ini kita dimanfaatkan, ya. Dulu saya punya beberapa teman. Saya tahu kalau dia udah WA, telepon, nah ini udah enggak, ini udah pasti, ya, ujungnya minta duit. Gitu. 1 kali, 2 kali kasih, tapi nggak bisa, iya, berkali-kali. Nah kita mesti pintar gitu, ya. Ternyata ya memang betul kerjanya cuma minta-minta, utang-utang, uangnya kemana gitu. Lalu teman saya juga, lalu saya pulang, lihat saya, oh langsung balik gitu. Bro, gimana berhasil ya di Jawa? Nah, ujung-ujungnya minta duit. Ya, udah saya kasih 50.000. Teman saya satu lagi, waduh kamu bodoh banget, jangan dikasih. Itu dia beli buat, misalnya buat beli sabu-sabu, ya kurus memang, kasih ya. Ternyata bercuci, main sabu-sabu gitu. Nah kalau kita kasih uang itu untuk apa nanti? Kayak gitu. Nah itu contoh. Ya karena saya nggak tahu kan, saya baru pulang, ya lama nggak ketemu nih teman lama, tapi kok jadi hancur gini orangnya. Iya, ya rambut panjang, berjenggot, kelihatan tua gitu. Nah rupanya terlibat hal-hal. Nah kalau kita kasih untuk apa? Ya minta gitu, orang minta. Ya satu kita kasih sama jiwanya ya, nah, seperti itu. Oke? Jadi beri sesuai dengan pengertian kita. Dan jangan mau dimanfaatkan. Gitu.
Gitu. Ya. Seringkali kalau kita gampang belas kasihan sama orang, itu gampang dimanfaatkan. Ya. Gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Makanya Pak Yohanes itu katakan, kasihanlah orang itu dengan kasih dan kebenaran. Ya, mengasihi dengan perkataan dan juga kebenaran. Gitu. Ya, memang dengan perbuatan dengan baik ya. Tapi kebenarannya apa? Kalau kita nggak membebaskan orang itu ya dari ketergantungan. Oke, ya sampai di sini dulu. Doa. Apa kabar ini? Masih COVID di sana? Nggak ada sih kok, cuma disuruh pakai masker aja. Gimana pelajaran hari ini? Untuk ini saya rekam ya, jadi kalau mau download silakan. Saya bisa nanti ya. Sini cukup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan telah menyertai setiap kehidupan kami. Kami selaku mahasiswa dan mahasiswi di kampus Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat materi hari ini, menggugah hati kami masing-masing Tuhan dengan materi yang diberikan oleh dosen kami. Kiranya materi ini bisa kami aplikasikan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan agar kami tetap rendah hati untuk meminta setiap belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hendi Tuhan selaku dosen kami, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada dia, agar setiap materi-materi yang ia berikan buat kami, itu semua dari atas kehendak Engkau Tuhan. Kami juga sangat bersyukur bisa mengikuti setiap perkuliahan di saat ini, kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih kok.